Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Tetua Agung itu mengangguk, lalu berjalan ke depan dengan hati-hati segera. Ada suasana berkabut di depan semua orang. Pola formasinya berfluktuasi. Bangun. Semua orang menyaksikan Tetua Agung berjalan ke dalam formasi selangkah demi selangkah. Sosoknya perlahan-lahan menjadi kabur, dan semua orang menjadi gugup. Dia terluka. Kalian pasti tahu kalau belum lama ini, Seng Busi juga memasuki pola formasi dan pada akhirnya hampir tidak bisa keluar, serta ia juga mengalami luka-luka. Setelah menarik napas dalam-dalam, Tetua Agung itu melangkah ke dalam pola formasi. Tapi kali ini, dengan pengalaman Seng Busi, Tetua Agung melangkah ke dalam pola formasi, tetapi tidak ada reaksi besar. Lupakan. Tetua Agung berjalan di antara formasi. Tampaknya kacau, tetapi kenyataannya, setiap langkah yang diambilnya direncanakan dengan cermat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Melihat Tetua Agung telah masuk jauh ke dalam formasi, Seng Busi akhirnya memiliki cahaya di matanya. Sepertinya perhitunganku bagus. Jika ini terus berlanjut, aku yakin Tetua Agung akan segera dapat menemukan pusat formasi. Seng Busi berkata dengan sangat gembira. Tuan, lihat lingkaran sihir ini. Garisnya mungkin panjangnya ratusan mil. Terlalu besar. Bisakah satu orang mematahkan lingkaran sihir sebesar itu? Huo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu menemukan mata formasi, kamu dapat dengan mudah menghancurkannya bahkan dalam lingkaran sihir besar. Tapi orang-orang ini salah, mereka tidak dapat memecahkannya. Chen Ping berkata dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Chen Ping, semua orang di keluarga Seng menoleh, dan Seng Busi berkata dengan ekspresi muram, "Nak, tahukah kamu bahwa fakta bahwa kita dapat mengambil beberapa langkah ke dalam barisan yang begitu besar sudah cukup untuk membuktikan bahwa area ini jelas merupakan pusat dari arai. Jadi, kamu sebenarnya bilang kami salah. Itu memang salah. Jika kamu tidak membiarkan orang di dalam keluar dengan cepat, dia akan terluka dalam 3 tarikan napas." Chen Ping berkata dengan sangat tegas. Benarkah? Kata Seng Jiahui kaget. Chen Ping mengangguk, tapi tidak berbicara. Melihat ini, Seng Jiahui buru-buru berkata, "Ayah, biarkan sesepuh agung itu keluar. Tuan Chen seharusnya benar. Saya benar-benar telah melihat kemampuannya dengan mata kepala sendiri." Tetua Agung yang berada dalam formasi saat ini juga mendengar kata-kata Chen Ping. Dia memiliki keraguan di dalam hatinya dan mengerutkan kening. Melihat suasana hati sesepuh agung terpengaruh, Seng Busi dengan marah memarahi Seng Jiahui, "Diam, saya sudah melalui jalan ini dan semuanya akan baik-baik saja. Sekarang saya hanya perlu sesepuh agung untuk bertahan. Kita bisa menemukan lokasi mata formasi. Ayah, jangan biarkan Tetua Agung mengambil risiko." Seng Jiahui berkata dengan cemas. "Diam, kamu sedang berbicara. Aku akan meminta kakakmu untuk membawamu pergi." Seng Busi marah. Pada saat ini, nafas Tetua Agung mulai menjadi berat, dan dia melambaikan telapak tangannya untuk membuat mantra, menyimpulkan lokasi mata formasi. Seng Busi juga memandang sesepuh agung itu dengan gugup. Tetapi ketika Tetua Agung hendak mengambil langkah, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul. "Tidak!" Seng Busi terkejut dan buru-buru berteriak, "Penatua Agung, cepat keluar!" Tapi setelah Seng Busi selesai berteriak, Tetua Agung terpesona oleh suara keras seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Dia memuntahkan seteguk darah di udara, dan kemudian jatuh dengan keras di luar formasi. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Seng tercengang dan bergegas maju. Seng Busi mengeluarkan ramuan itu dan buru-buru memberikannya kepada sesepuh agung. Tetua Agung meminum ramuan itu, dan kekuatan spiritual di tubuhnya menjadi lebih stabil. Dia berkata dalam satu tarikan napas, "Guru, formasi itu terlalu aneh. Saya tahu tidak ada masalah dengan pengurangan tersebut, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu akan secara langsung memicu pertahanan formasi. Hei,
Baik kamu maupun aku tidak dapat menemukan formasinya. Sepertinya kita tidak bisa mendapatkan harta karun di depan kita. Seng Busi menghela nafas. Sekarang dia dan Tetua Agung sama-sama terluka, siapa lagi yang bisa memutus lingkaran sihir ini? Ini semua kesalahan ayahku karena tidak mendengarkan Tuan Chen. Jika dia mendengarkan Tuan Chen dan meminta tetua pertama untuk segera keluar, tetua pertama tidak akan terluka. Seng Jiahui melihat orang yang lebih tua terluka, jadi dia mengeluh. Tanda seru, kakak, berhentilah bicara yang tidak masuk akal, ayahku merasa lebih tidak nyaman daripada orang lain saat ini. Seng Jiayue dengan cepat mengedipkan mata pada Seng Jiahui. Dia tidak berbicara omong kosong. Jika aku mendengarkannya sekarang, Tetua Agung tidak akan terluka. Seng Busi berdiri dan kemudian menatap Chen Ping. Dia selalu waspada terhadap Chen Ping dan yang lainnya, takut Chen Ping dan yang lainnya akan merebut harta karun yang dia temukan. Namun kini, meski ia pertama kali menemukan harta karun ini, keluarga Seng tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Kepala keluarga mampu melihat formasi di luar formasi, yang membuktikan bahwa Tuan Chen benar-benar mampu. Kata sesepuh agung, formasinya selalu berubah-ubah. Jika Anda tidak mengatur sendiri formasinya, atau memasuki formasi, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, Chen Ping berada di luar formasi, dan dengan mengamati formasi tersebut, dia berkata bahwa Tetua Agung pasti akan terluka. Ini membuktikan bahwa pemahaman Chen Ping tentang formasi ini lebih tinggi daripada pemahaman mereka. Seng Busi mengangguk. Dan saat ini dia harus mengakui bahwa Chen Ping memang memiliki dua keterampilan. Rekan Tao, saya ingin tahu apakah Anda dapat menghancurkan formasi dengan saya dan keluarga Seng, dan saya dapat berbagi dengan Anda beberapa harta karun yang ditemukan. Seng Busi meletakkan postur tubuhnya, menghampiri Chen Ping dan bertanya, "Mengapa saya harus menghancurkan formasi dengan keluarga Seng Anda?" Chen Ping tersenyum ringan, "Saya dapat menghancurkan formasi besar ini sendirian, mengapa saya harus membawa Anda bersama saya? Berbagi harta karun di dalam dengan saya." Kata-kata Chen Ping langsung membuat Seng Busi terdiam. Anggota keluarga Seng lainnya juga memandang Chen Ping dengan tidak percaya. "Nak, apakah kamu terlalu berisik? Ayahku dan Tetua Agung tidak dapat menemukan celah formasi dan tidak dapat menghancurkan formasi besar. Kamu sebenarnya mengatakan kamu dapat menghancurkannya sendiri." Seng Jiayue merasa Chen Ping hanya pamer, jadi dia berkata dengan sangat meremehkan. Tetua Agung juga sedikit mengernyit, berdiri dan berkata, "Rekan Tao, meskipun pemahaman Anda tentang formasi mungkin lebih dalam dari pemahaman kami, hampir tidak mungkin bagi satu orang untuk menerobos formasi sebesar itu. Bahkan jika kamu menemukan mata formasi, kamu tidak dapat membukanya sendiri. Seseorang harus membantu. Semua orang di keluarga Seng kita mahir dalam teknik formasi, jadi yang paling tepat adalah kita bekerja sama." Tetua Agung juga tidak percaya bahwa Chen Ping dapat menerobos formasi itu sendirian. "Itu karena kamu tidak punya kemampuan. Jangan menilai orang lain dengan matamu sendiri. Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya sendiri bukan berarti orang lain juga tidak bisa," kata Chen Ping sambil mencibir. "Wah, menurutmu siapa yang tidak bisa melakukannya? Keluarga Seng kami adalah keluarga terkenal di seluruh wilayah selatan. Baik itu formasi atau mantra, keluarga Seng kami berada di peringkat kedua, dan tidak ada yang berani mengatakannya." Pertama, Seng Jiayue sangat marah dan berteriak pada Chen Ping dengan penuh amarah. Melihat Seng Jiayue yang marah, Chen Ping tidak marah, malah tersenyum ringan dan berkata, "Belum lagi wilayah selatan, seluruh surga dan alam manusia juga berada pada level yang sangat rendah dalam hal formasi dan mantra. Seluruh alam surgawi menyia-nyiakan literatur dan menyukai seni bela diri, dan mereka semua ingin menjadi abadi. Semua orang mencemooh formasi, mantra, dan mantra lainnya, sehingga tingkat seluruh alam surgawi dalam hal ini sangat rendah." Kata-kata Chen Ping mengejutkan semua orang di keluarga Seng, dan kemudian terdiam.
Karena Chen Ping mengatakan yang sebenarnya. Di masa lalu, berbagai bakat muncul dalam jumlah besar di dunia surga dan umat manusia, tetapi kemudian, status biksu seperti formasi, jimat, del, menjadi rendah, dan alam mereka meningkat perlahan, dan mereka dipandang rendah oleh orang lain. Tidak hanya formasi dan mantra, tetapi semua jenis apoteker berada pada level paling bawah, sehingga hal ini menyebabkan banyak biksu di surga dan dunia manusia berhenti berlatih formasi, mantra, dan teknik lainnya, dan mereka tidak lagi membuat ramuan. Energi letakkan pada tingkat peningkatan. Selama ribuan tahun evolusi, semakin sedikit biksu yang mempraktikkan mantra sihir, dan semakin sedikit pula apoteker. Dengan menurunnya biksu tersebut, pentingnya mereka perlahan menjadi jelas. Saat ini, walaupun tingkat apoteker pada umumnya rendah, status sosial mereka sangat tinggi dan sangat dihormati. Ada juga biksu yang menggunakan mantra formasi dan mantra, bahkan slip giok biasa yang tidak dapat digunakan untuk mentransmisikan suara harus dibeli dari ahli mantra. Namun, terdapat kesenjangan dalam seni alkimia dan jimat di surga dan dunia manusia, sedemikian rupa sehingga bahkan ahli jimat di surga dan dunia manusia tidak dapat lagi menggambar jimat yang benar-benar canggih. Di mata Chen Ping, jimat kelas atas di mata mereka hanyalah jimat menggambar hantu, sesuatu untuk dimainkan oleh anak-anak. Rekan Tao, meskipun kamu bisa menghancurkan formasinya sendiri, mungkin akan sulit bagimu untuk memasukkan harta karun itu ke dalamnya. Pasti akan ada monster yang menjaga harta karun semacam ini. Jika kita bekerja sama, kita juga bisa membantu, sibuk, kata Seng Busi dengan nada sedikit memohon. Pada saat ini, Seng Busi, terlepas dari apakah yang dikatakan Chen Ping itu benar atau tidak, dia harus memilih untuk mempercayai Chen Ping. Lagi pula, dia tidak punya pilihan selain pergi. Tuan Chen, anggap saja Anda melakukan bantuan kepada keluarga Seng saya. Anda dapat meminta syarat apapun yang Anda butuhkan. Seng Jiahui juga berbicara saat ini. Ya, kamu bisa membuat syarat apapun yang kamu mau. Seng Busi juga berkata cepat. Tidak apa-apa untuk membuat syarat, tapi kamu harus membuktikan bahwa kamu memang bisa mematahkan formasi ini. Kalau tidak, kenapa kamu membuat syarat? Seng Jiayue masih kurang percaya bahwa Chen Ping bisa menembus formasi itu. Brengsek, diamlah. Seng Busi memelototi Seng Jiayue. Seng Jiayue berhenti berbicara, tapi matanya jelas tidak konsisten dari awal sampai akhir. Chen Ping tidak pernah menunjukkan apapun, dia hanya mengingatkannya. Tuan Chen, tidak masalah. Kakakku sombong, tapi dia memiliki hati yang baik. Seng Jiahui buru-buru mengikuti Chen Ping untuk meminta maaf. Tidak masalah. Karena kamu ingin aku membuktikannya, aku akan membuktikannya padamu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju formasi. Saya melihat Chen Ping berjalan ke dalam formasi, dan pola formasi melonjak, seolah-olah Chen Ping ada di dalam air. Melihat Chen Ping masuk, ekspresi semua orang sedikit berubah dan mereka terlihat gugup. Baiqian juga terlihat gugup, bisakah Chen Ping menghancurkan formasi sebesar itu sendirian? Jangan khawatir, tuannya maha kuasa. Kamu akan mengetahuinya setelah kamu mengikutinya dalam waktu yang lama. Huo Feng menghibur Baiqian. Baiqian mengangguk, tapi matanya masih menatap punggung Chen Ping. Ayo pergi. Setelah Chen Ping masuk ke dalam formasi, dia melihat sekeliling seolah-olah sedang mengunjungi pasar sayur, dan kemudian melanjutkan ke depan. Semua orang di keluarga Seng terkejut ketika mereka melihat Chen Ping telah masuk jauh ke dalam lingkaran sihir, dan lingkaran sihir itu tidak menyerang. Dan ketika Chen Ping masuk ke dalam formasi, 100 mil jauhnya, di sisi lain gunung, ada sekelompok orang yang sedang melihat ke arah gunung yang menjulang tinggi. Kelompok orang ini semuanya mengenakan pakaian yang sama dengan 3 pembudidaya iblis yang dibunuh Chen Ping. Mereka jelas berasal dari sekte yang sama. Pemimpin geng, wali ketiga, dan 2 saudara laki-laki belum ditemukan dan tidak dapat dihubungi. Saya tidak tahu apakah ada kecelakaan. Seorang lelaki tua berjanggut berkata kepada seorang lelaki paruh baya.
Pria paruh baya itu memiliki tato mata di dahinya, yang terlihat seperti mata Tianming milik Qi Peijia. Seharusnya tidak ada kejutan apapun. Ketiga penjaga memiliki mantra di tangan mereka yang disembah oleh semua hantu. Kebanyakan biksu tidak bisa menolaknya. Menurutku kita harus menghancurkan formasinya dulu. Pasti ada banyak harta karun di puncak gunung ini. Pria paruh baya itu menatap gunung dengan keserakahan di matanya. Pemimpin geng, formasi ini terlalu besar. Saya khawatir kita dapat menerobosnya hanya dengan beberapa orang. Orang tua berjanggut itu berkata dengan rasa malu. Tetua Agung, kapan kamu menjadi begitu patuh? Kami, geng Tianming, tidak dapat menembus formasi apapun. Jangan lupa bahwa saya masih memiliki mata Tianming, yang dapat menembus segalanya. Di depanku, saat pria paruh baya itu selesai berbicara, sesosok tubuh merobek kehampaan dan muncul tepat di depan pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu berkata dengan wajah dingin. Apakah kamu juga dilengkapi dengan mata Tianming?